tidak sedikit generasi muda ya di Bali ini suatu pertanyaan awal yang mungkin nanti bisa Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik pemirsa, kembali lagi kita di acara Budaya oleh Yayasan Puspita Mahidara. Saya Ida Bagus Putu Indra Priyatna bersama Bapak Insinyur Ida Bagus Putra sebagai narasumber kita kali ini. Yang biasa saya sapa Aji Tre. Ya, beliau ini sempat menjadi narasumber di acara perdana kita nggih. Tentang Naga Puspa. Kalau pemirsa ingin tahu, bisa cek deh di video kita sebelumnya. Nah, pembahasan kita kali ini itu tentang pijakan awal untuk belajar tentang Bali. Jadi, kenapa topik ini kita angkat? Karena tidak sedikit generasi muda ya di Bali ini bukannya bingung, tapi apakah benar yang mereka pelajari dalam contohnya yaitu seperti di sekolah. Kalau kita kelas 1 kan kita pasti belajar adanya mungkin calistung dulu, belajar menulis, habis itu hitung-hitungannya yang lebih sederhana gitu. Kelas 2, kelas 3 beranjak semakin kompleks lah pelajaran itu. Nah di Bali ini sendiri yang seperti yang kita lihat pelajarannya itu tidak bisa dikatakan tidak formal seperti di sekolah. Kenapa? Contohnya, misalkan ada tetangga nih atau ada orang-orang tertentu yang biasa kita tanya tentang hari baik atau wariga begitu. Ketika ditanyakan hal yang lain, misalkan mungkin contohnya ya tentang Banten, tidak dia menguasai begitu. Terus yang ditanyakan tentang Banten, mungkin dia mengerti tentang hari baik dan segala macamnya, tetapi punya versi yang berbeda-beda begitu. Dan di setiap tempat itu kebiasaan orang-orang tersebut berbeda-beda begitu. Nah, inilah yang kita angkat. Jadi formalitasnya itu memang tidak ada atau bagaimana? Nah, mumpung ada narasumber kita nih, Aji Tre sendiri, Tiang menanyakan ke beliau. Nah, menurut Aji Tre bagaimana tentang formalitas pelajaran di Bali ini, tentang kebudayaannya, tentang agamanya? Apakah benar tidak bentuk formal gitu? Terima kasih. Suatu pertanyaan awal yang mungkin nanti bisa kita maknai pertanyaan ini untuk kita manfaatkan secara internal kita sebagai orang Bali, atau nanti mereka-mereka yang ingin tahu tentang Bali, kita sebut itu sebagai pihak eksternal. Jadi mempelajari Bali tentu betul melalui proses pendidikan. Tapi kita jangan lupa bahwa pendidikan itu ada yang sifatnya formal dan informal seperti tadi sudah disampaikan. Sehingga kalau pendidikannya formal, betul, dia harus didukung oleh kurikulum yang jelas. Sesungguhnya yang lebih berperan lagi dan tidak kalah pentingnya untuk kita mengenal Bali itu adalah melalui pendidikan informal. Dan itu berlaku sepanjang kita hidup. Itu tetap kita harus belajar. Oleh karena itu, ketika dituntut kenapa tidak pakai kurikulum pendidikan informal? Ya itulah bedanya, dia dididik secara formal dan kita belajar secara informal melalui kegiatan-kegiatan kita sebagai makhluk sosial, bersosialisasi di masyarakat. Dan itu yang sering tidak kita sadari, sesungguhnya kita sudah dididik mulai dari sejak lahir. Dan orang-orang yang terlibat itu sama-sama belajar juga. Orang tua kita belajar juga mendidik anaknya. Kita apalagi
sebagai peserta didik dalam hal itu, karena kita masih baru lahir, belum tahu banyak tentang kehidupan. Nah, disitulah proses pendidikan itu sudah dimulai. Jadi demikian. Pendidikan yang di Bali niki sifatnya informal, ada juga formalnya. Jika dibentukkan sebagai kurikulum, mungkin masuk seperti di peseraman kan begitu mungkin nggih. Bagaimana menurut Ajitra nih kau? Kita lihat dari rentang waktu, Bali ini mulai menjadi sorotan. Jadi tentang di peseraman dan lain sebagainya itu kan kurun waktunya baru-baru saja. Jadi sebelum itu sudah ada pendidikan informal. Nah, pendidikan inilah yang memang tidak tertulis kurikulumnya. Tapi sesungguhnya yang memberi kita pendidikan itu sudah mewarisi semacam kurikulum. Jadi penerapannya mungkin dan hasilnya juga tidak bisa kita standarisasi. Oh, dengan caranya si ini dia nanti hasilnya begini, dengan cara yang lain dia hasilnya mungkin berbeda sedikit. Tapi sudah ada benang merah. Yang dididik itu kita ambil benang merahnya adalah trikaya. Jadi kita dididik supaya berpikir yang bagus, supaya nanti ketika bersosialisasi mewujudkan pola-pola pikir itu dengan bercakap-cakap yang bagus, kemudian bertingkah laku yang bagus. Jadi itu kerangkanya. Nah, kemudian setelah masuk ke zaman ada pendidikan formal, nah itu lebih diperkuat lagi. Ketika kita sudah usia sekolah, ya kita masuk ke pendidikan formal. Pendidikan informal juga tetap berjalan, walaupun sudah dapat pendidikan formal di sekolah, kita tetap bermasyarakat, ketika bermain juga itu kan kita bisa memetik banyak nilai dari situ. Itu juga pendidikan. Begitu juga setelah kita tamat dari sekolah, dari jenjang yang paling rendah sampai yang paling tinggi mampu kita capai, kita juga tetap long life education. Ke informal lagi kita mencari pelajaran-pelajaran yang sekiranya belum lengkap kita dapat secara formal. Mungkin demikian posisinya. Oh iya ya, berarti saling berkesinambungan ya ininya. Oke. Untuk ininya Ajitra, bagaimana anak-anak generasi muda nih memulai belajar Bali? Nah, tips dan triknya bagaimana Ajitra? Kita kembalikan lagi untuk yang internal, untuk kita-kita yang sudah lahir di Bali, sudah mendapat pendidikan dari awal sejak lahir itu di Bali, kita tidak rasakan atau kita tidak merasa bahwa kita sudah dididik dengan pijakan awal apa. Jadi itu tidak bisa kita sebut bahwa wah ini ngawur, ini mendidiknya. Tidak. Dididik dengan tata cara Bali, mulai dari etika tadi. Kalau kita kembalikan ke 3 hal pokok itu yang kita dapatkan didikan secara informal itu, ya tadi, kita dididik berpikir yang bagus, kemudian ketika berucap juga bagus, tingkah laku juga bagus, sehingga ada etika. Nah ini dalam kerangka religius, dalam kerangka religius yang mana kebetulan masyarakat Bali ini dominan beragama Hindu, tentu dengan prinsip-prinsip pemikiran yang ada di Weda. Itu cara mendidiknya. Kemudian di sana juga diperlukan supaya kita seimbang
memaknai kehidupan kita ini antara kepentingan jasmani dan rohani. Menjaga itu. Dan agama sendiri, semua agama pasti sama dia. Tujuannya adalah bagaimana bisa menjaga ketika kita hidup di dunia ini, isi dunia akan semakin banyak dari segi jumlah hunian atau demografinya. Kemudian problem-problem yang akan dihadapi juga semakin beragam. Nah, itulah agama memfasilitasi tentang itu. Salah satunya adalah menjaga sikap toleransi. Jadi kita dari sejak kecil sudah dididik untuk toleran. Jadi demikian. Pijakan dasarnya menjaga toleransi dan menjaga keseimbangan nanti kebutuhan lahiriah dan batiniah. Oh, ya. Iya. Berarti pendidikan awal orang Bali itu adalah pendidikan etika. Begitu berarti nggak? Mungkin tidak bisa kita vonis seperti itu, apalagi nanti iya, apalagi kerangka atau frame acara kita kan budaya nanti. Nah, kita sesungguhnya yang kalau kita bicara Bali itu banyak aspek, tidak hanya etika, banyak aspek. Kita nanti lebih fokus ke aspek budayanya agar nanti tidak jauh menyimpang dan bahasan kita juga tidak bias dari aspek budaya. Tadi yang Jitra sampaikan itu yang mendasar-mendasar. Pertama, kalau yang namanya belajar pasti melalui proses pendidikan. Pendidikannya itu formal, informal. Bidang apa yang dididik, kita ciutkan menjadi ketiga hal itu. Dari konsep berpikir, dari nanti setelah pemikiran itu kita tuangkan menjadi kata-kata dan kita berkomunikasi, kemudian diwujudkan lagi berupa tindakan-tindakan. Baru segitu. Nah, kalau etika itu di posisinya ke tindakan-tindakan dan bercakap-cakap itu ada etika sourcing bahasa, ada sikap-sikap dalam melakukan suatu tindakan. Jadi seperti itu. Baik. Baik, kita sekarang ke pertanyaan selanjutnya. Nggih, Haji Tra, karena yang bisa kita lihat ini orang Bali yang berbudaya selalu dia berkesenian, kan? Nah, apakah budaya Bali ini orientasinya kesenian aja? Baik, memang ketika kita membingkai sesuatu itu masuk ke bingkai budaya, betul. Karena budaya sendiri adalah hasil olah budi. Tetapi tidak hanya kesenian dalam arti sempit. Jadi olah budi ini memunculkan sesuatu yang terbaik. Dari hasil olah budi itu menyajikan atau menghasilkan bagaimana sesuatu itu dilakukan yang terbaik. Karena sikap tadi ingin menjaga keseimbangan antara hal-hal yang sifatnya duniawi dan hal-hal yang sifatnya rohani. Jadi kepuasan itu bisa didapat setelah itu diseimbangkan, sehingga muncullah perilaku-perilaku yang terbaik, termasuk dalam bidang seni misalnya. Tentu ini akan terasah, dan inilah yang menyebabkan kemudian apa-apa yang dilakukan di Bali berbekal local genius. Jadi karena dasar pemikiran tadi menyeimbangkan antara hal-hal yang sifatnya jasmani dan rohani, berdasar dari konsep pemikiran-pemikiran yang tertuang di Weda. Jadi seperti itu.
Terus menurut Ajitra sendiri tolak ukurnya apa ini untuk belajar tentang Bali ini Ki? Sesungguhnya baik itu formal, baik itu informal, memang yang formal kan bisa kita lihat ada panduan kurikulum, dan di situ lebih mudah diukur. Kalau yang sifatnya informal ini, kelihatannya dia tanpa kurikulum tertulis, tapi sesungguhnya kita berbekal, kalau mau kita carikan rujukannya, kurikulum belajar Bali itu ada yang bisa kita jadikan rujukan, yaitu konsep belajar itu sendiri, atau konsep dalam hal kita menekuni sesuatu. Di tataran literatur bisa kita lihat, kita punya literatur yang namanya Tutur Sayukti. Ada lontarnya. Nah, di situ berkaitan dengan pendidikan, bagaimana pendidikan itu bisa dimulai dengan membangun rasa suka dulu, rasa senang dulu. Setelah berjalan, berproses, dari rasa senang itu akan berkembang menjadi ahangkara, menjadi kebanggaan. Seyogianya kita tidak berhenti sampai di bangga saja. Kita harus tingkatkan lagi ke level semara, mencintai lebih mendalam. Sehingga ketika kita masuk ke tahap semara itu, mencintai itu, ada usaha-usaha kita untuk melestarikannya, untuk menjaga, untuk meneruskan lagi ke generasi berikutnya. Sampai di ujung yang diharapkan, bagaimana sesuatu itu setelah kita tekuni bisa menciptakan ketenteraman. Jadi kalau dirumuskan itu, dengan hitungan 1, 2, 3, 4 itu, awalnya suka, ahangkara, semara, sunya. Begitu disebut di Tutur Sayukti. Itu kurikulum sesungguhnya. Dan itu sudah dipraktekkan seperti itu. Kita mulai dididik dengan membangun bagaimana kita senang dulu terhadap sesuatu itu. Jadi setelah berproses, sesuatu itu sudah kita dapat menjadi kebanggaan kita. Itu ahangkara. Ahangkara ini perlu, penting, tapi harus dikendalikan. Dan agama itulah posisinya sebagai menekan ahangkara itu. Jadi kita kembali ke ahangkara tadi, ego. Bahasa lain atau bahasa kekiniannya ahangkara itu ego. Ego ini perlu, tapi harus dikendalikan. Yang namanya ego itu bisa ukuran pribadi, ego, bisa ego kelompok, bisa ego sektoral, bisa ego kawasan regional misalnya. Bali ini punya ego, tapi untuk kepentingan nasional, ego Bali ini harus kita tekan. Jadilah egonya nasional. Negara Indonesia. Negara Indonesia kalau sudah bicara dunia, dia harus menekan egonya juga untuk kepentingan yang lebih luas. Disitulah ego. Nah, kembali ke proses pendidikan tadi, atau ingin meraih sesuatu itu yang diawali dengan suka, ahangkara di ego, ego harus dikendalikan. Kita tingkatkan lagi supaya nanti kita mampu masuk ke level semara. Bagaimana sesuatu itu setelah kita kuasai atau setelah kita mampu mempelajari secara baik, bisa kita lestarikan, bisa kita cintai lebih mendalam lagi dengan menyebarluaskannya untuk kebaikan. Kemudian dengan meneruskan ke generasi-generasi berikutnya.
adalah upaya-upaya pelestarian. Setelah itu ada lagi tahapan atau level yang lebih lagi, yaitu apa-apa yang kita lakukan semua itu di proses ujung akhir yang disebut sunyo. Jadi sunyo ini mari kita maknai tidak dalam pengertian sunyo kosong, tapi lebih ke menenteramkan. Menenteramkan. Jadi kondisi yang seimbang antara apa-apa yang kita kejar untuk kebutuhan jasmania dan apa-apa yang harus juga kita lengkapi untuk kebutuhan rohania. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ajitra. Pernahkah Ajitra mendengar atau mengetahui adanya sebuah miskonsepsi tentang Bali nih, Ajitra? Baik, kalau kita bilang miskonsepsi, mungkin ada kata lain yang bisa kita pakai. Karena kalau dari tataran konsep, mungkin saja tidak miss, tapi dari aspek-aspek tentang kebalian ini karena demikian luasnya, gitu, makro, mungkin minim konsepsi. Jadi bukannya miss, tapi yang terjadi minim. Jadi konsep atau dasar pemikirannya dia atau kita mengungkap sesuatu tentang Bali itu minim dibandingkan dengan Bali ini yang harus kita bedah, harus kita telusuri dari berbagai aspek. Jadi minim konsepsi begitu mungkin. Nah, kenapa ini terjadi? Kembali ke yang tadi. Apa motivasi orang ini ingin tahu Bali? Atau kalau orang tua kita mendidik kita, motivasinya tidak kita sadari supaya kita betul-betul menjadi Bali yang seutuhnya. Jadi tidak miss, tapi minim. Pendidik-pendidik informal ini yang beda-beda memang konsep awalnya. Ketika dia membangun langkah awal tadi yang rasa suka itu. Jadi pertama yang dibangun tentu rasa suka. Contoh nyatanya, ketika kita masih kecil, belum masuk pendidikan formal, kita kan sudah diajari misalnya dalam meyadnya, itu konsep-konsep kehinduan, dari yang sederhana, melakukan acara musaiban. Kita lanjutkan, setelah terbangun rasa suka itu, kembali ke contoh kecil tadi, musaiban, nah tentu nanti kita merasa bangga. Bangga, sudah bisa membantu orang tua dalam hal melakukan yadnya sederhana. Nah, dari situ tertanam bahwa betapa pentingnya dan betapa membanggakannya kita tidak sekedar begitu habis masak cepat-cepat ingin makan, tapi tetap bisa mengendalikan kebutuhan jasmani ini dengan mengedepankan juga kebutuhan rohani berupa acara musaiban itu. Itu contohnya. Nah, ini terus dikembangkan lagi ke hal-hal yang lebih besar. Itu melalui pendidikan-pendidikan informal. Kalau pendidikan formal ya tentu lebih mengarah ke skill-skill lagi. Nah, soft skill-nya ini didapat dari pendidikan informal. Demikian. Baik Ajitra, dari semua itu, apa harapan Ajitra ke depannya untuk generasi muda? Mungkin tidak generasi muda saja, mungkin untuk lebih luasnya. Ya. Baik, kita tentu memang harus punya harapan. Walaupun sesuatu itu sudah berjalan, bagus, tapi kita ingin lebih lagi.
terutama dari segi kualitas. Sekarang orientasi kita mungkin di kuantitas yang serba wah, gebiar, tapi kita lupa memperhatikan kualitas. Jadi harapan kita bagaimana kita berjalan menyeimbangkan antara yang sifatnya kuantitas dan disertai juga dengan meraih kualitas yang lebih baik. Gitu. Ada langkah baiknya ya, mungkin saya tutup acara kali ini, acara perdana untuk tentang Bali, gitu. Dia menarik kesimpulan ya bahwa untuk memulai pertama kita harus suka. Betul. Suka apa dulu kita? Misalkan mau suka gambar, silakan gambar. Bisa kok belajar Bali dari dengan menggambar. Betul. Ya. Kalau mau menulis bisa, sungguh sangat bisa malahan. Karena banyak lontar-lontar kita dan sastra juga terutama itu banyak terkandung ajaran agama dan ajaran untuk meningkatkan kualitas diri. Ya. Nah, jadi suka dumun wawu kita ke mungkin ke ahangkara ya. Itu rasa bangga bahwa kita suka, akhirnya kita bisa dan ada rasa bangga. Nah, selanjutnya ada namanya semara dari wonten 4 konsep semara dan terakhir sunia. Nah, untuk semara ini akhirnya mencintai gitu, menggeluti, berdedikasi kita dengan kesukaan kita yang di awal. Nah, lalu selanjutnya sunia. Maksud sunia itu adalah mententramkan atau akhirnya ilmu kita yang kita sukai itu bisa mempengaruhi sekitar, masyarakat sekitar untuk menjadi lebih baik gitu. Jadi itu tahapan awal, jadi jangan bingung. Nah, sekian acara budaya kita kali ini. Tiang aturan para Masanti. Om Santi Santi Santi. Om.